Halo, apa kabar kalian yang kalau ngobrol sama cewek masih panas dingin? Di video ini Karmin akan menceritakan sebuah kisah dari film yang sudah sangat melegenda. Film ini pernah menjadi yang terlaris pada masanya, dibintangi oleh aktor dan aktris terkenal seperti Leonardo DiCaprio sebagai Jack dan Kate Winslet sebagai Rose. Kisah percintaan antara Rose dan Jack, di mana Jack yang merupakan kalangan dari kaum penerima raskin, sedangkan Rose yang seorang bangsawan. Namun, kisah cinta mereka tidak direstui oleh takdir yang memisahkan mereka lewat kapal yang tenggelam. Berikut cerita selengkapnya dari film yang berjudul Titanic. Di tengah Samudra Atlantik, sebuah tim pemburu harta karun dengan peralatan canggihnya mencoba menyelami dasar samudra. Mereka bertujuan untuk menemukan harta karun berupa kalung berlian yang terdapat di sisa-sisa puing kapal Titanic. Dengan bantuan robot canggih yang mirip mesin diesel itu, mereka menelusuri bangkai kapal Titanic. Secara perlahan, robot itu melewati ruangan demi ruangan, sampai mereka menemukan peti brankas yang menjadi tujuan mereka mengeksplorasi kapal Titanic ini. Kemudian, peti brankas itu dibawa ke permukaan untuk dibuka. Tetapi, ketika mereka mengeluarkan isi brankas tersebut, bukannya berlian yang mereka dapatkan, melainkan hanya kumpulan kertas tidak berharga. Dan ketika salah satu kertas itu dibersihkan, terdapat gambar tangan seorang wanita cantik tanpa busana dengan kalung yang melilit lehernya. Ternyata kalung di gambar itu cocok dengan kalung berlian yang mereka cari selama ini. Di sebuah rumah, terlihat seorang nenek yang tinggal bersama cucunya. Nenek yang sedang membuat guci itu tiba-tiba tertarik melihat berita di TV yang mengatakan bahwa sekelompok pemburu harta karun berhasil menemukan bangkai kapal Titanic. Setelah melihat berita tadi, nenek yang bernama Rose ini langsung menghubungi ketua dari tim tersebut. Dan ia mengatakan bahwa wanita cantik dalam gambar tersebut adalah dirinya. Lalu Rose bersama cucunya berangkat ke Samudra Atlantik untuk bertemu dengan pemburu harta karun tersebut. Setibanya di kapal, Rose beristirahat di dalam sebuah kamar. Namun tidak lama, Rose ingin melihat gambarnya yang membuat ia kembali pada kenangan masa lalu. Di saat yang sama, ketua tim tersebut menjelaskan asal-muasal kalung berlian yang dikenakan oleh Rose yang dikenal dengan hati samudra. Rose juga diperlihatkan barang-barangnya dahulu seperti cermin, brush rambut, pompa air, dan lain-lain. Setelah itu ia disuguhkan dengan simulasi dan analisa tentang bagaimana kapal Titanic itu bisa tenggelam. Proses ketika kapal Titanic itu menabrak karang es dan tenggelam mulai dari bagian depan kapal Titanic tersebut, hingga akhirnya terbelah menjadi dua dan kemudian tenggelam seutuhnya. Setelah mendengar analisa tadi, Rose mulai menceritakan kisah yang ia alami pada saat kejadian tenggelamnya kapal Titanic. Lalu timeline cerita kembali ke masa lalu, yakni pada tahun 1912. Rose yang seorang bangsawan beserta ibu dan tunangannya turun dari mobil bersiap pergi menuju Amerika menaiki kapal kuat nan mewah Titanic. Bahkan tunangan Rose pun berujar bahwa Tuhan sendiri tak bisa menenggelamkannya. Di sisi lain, Jack terlihat sedang berjudi dengan taruhan tiket kapal Titanic milik lawan mainnya. Dengan Dewi Fortuner di sisinya, ia berhasil memenangkan perjudian tersebut. Berhubung kapal itu akan segera berangkat, ia pun bergegas menuju kapal Titanic. Tidak lupa, ia mengucapkan salam perpisahan pada orang-orang yang bukan siapa-siapanya itu. Di kamarnya, Rose terlihat sedang memilah dan merapikan lukisannya. Tampak ia sangat menyukai lukisan-lukisannya tersebut. Berbeda dengan tunangannya yang mengatakan bahwa lukisan itu hanya membuang uang. Di hari berikutnya, kapal yang menuju ke arah barat telah sampai di perairan Irlandia tanpa halangan berarti. Setelah mengambil makanan di meja prasmanan yang disediakan, Rose, ibu dan tunangannya menyantap makan siang bersama dengan insinyur dan perancang kapal Titanic ini. Karena mungkin masakannya terasa kecut, atau mungkin biji cabenya nyelip di gigi, Rose pun pergi keluar menuju dek kapal. Di saat yang sama, terlihat Jack yang sedang menggambar teralihkan pandangannya kepada Rose. Ini adalah kali pertama mereka saling pandang. Cie. Saat sedang makan malam, Rose termenung dan merasa jenuh terhadap kehidupan yang ia jalani selama ini.
Meski kehidupannya penuh dengan kemewahan, namun ia tak merasa bahagia sama sekali. Mengenai hal itu, Rose tiba-tiba berlari menuju buritan kapal untuk memancing. Maksudnya untuk mencoba melompat bunuh diri. Jack yang tadi sempat melihatnya berlari menyusul Rose dan mencoba mencegahnya untuk terjun. Setelah merayunya, Rose pun mengurungkan niatnya untuk terjun. Namun saat akan memanjat pagar, ia terpeleset dan membuatnya hampir terjatuh. Tapi Jack dengan sigap berhasil menyelamatkannya. Di saat yang sama, kru kapal datang untuk menolong. Tapi karena suatu kondisi, terjadi kesalahpahaman di antara mereka. Jack pun diborgol dan hampir ditahan oleh mereka. Namun setelah Rose menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, Jack dianggap sebagai pahlawan dan diberi hadiah oleh tunangan Rose, berupa makan malam bersama dengan Rose dan bangsawan lainnya. Sesampainya di kamar, Rose diberi hadiah oleh tunangannya berupa kalung berlian 56 karat atau yang lebih dikenal dengan hati samudra. Kalung ini juga pernah dipakai oleh Louis ke-16, yakni seorang raja Prancis pada masa itu. Hal ini dilakukan agar Rose dapat membuka hatinya untuk tunangannya. Esok harinya, Rose dan Jack berkeliling dek kapal untuk mengucapkan terima kasih kepada Jack atas tindakan yang telah ia lakukan sebelumnya. Rose juga curhat kalau sebentar lagi ia akan menikah dengan tunangannya di Philadelphia meskipun ia tidak mencintai tunangannya tersebut. Nah ini, berawal dari curhat, terus terpikat, lama-lama dekat, sampai akhirnya menggeliat. Saat Rose akan pergi meninggalkan Jack, ia malah tertarik dengan album gambar yang dibawanya, dan ia pun terkesan setelah melihat hasil gambarnya. Scene berpindah ke restoran di mana perancang kapal Titanic ini menginginkan Titanic melaju dengan kecepatan penuh. Nahkoda kapal yang awalnya menolak saran tersebut pun akhirnya menerimanya. Kembali ke dek kapal saat Rose bermain ludah bersama Jack. Ibunya Rose beserta teman bangsawannya lewat yang tentu hal itu membuatnya risih. Namun tidak dengan teman bangsawannya si bule endut yang malah tertarik dengan Jack. Dan si bule endut ini meminjami pakaian anaknya untuk dikenakan Jack dalam acara makan malam. Setelah memakai baju keren, menggunakan pomade dan minyak nyong-nyong, Jack pun menunggu Rose di aula dan bertingkah layaknya seorang bangsawan. Sesampainya di ruang makan, Rose mengenalkan Jack dan orang-orang terkenal di ruangan itu yang penuh dengan skandal. Jack dengan latar belakangnya sebagai penerima BLT mampu berbaur dengan para bangsawan di ruangan itu tanpa ada keraguan sedikit pun. Di kesempatan ini terlihat kalau ibu dan tunangan Rose selalu memberi pertanyaan yang menyudutkan Jack, namun ia bisa menjawabnya dengan baik. Tipe ibu-ibu yang ada di sinetron Indosiar nih. Jack juga menceritakan tentang kehidupannya dan bagaimana ia bisa mendapatkan tiket kapal hasil perjudian ini. Dan orang-orang yang mendengar cerita kehidupannya pun dibuat terkesan olehnya. Setelah makan malam selesai, Jack yang undur diri memberi kode kepada Rose untuk menemuinya di dok kapal. Ternyata Jack membawa Rose ke dok bawah untuk berpesta dan berdansa. Sejenak Rose dapat melupakan kekangan hidupnya. Jongus tunangannya Rose yang mengetahui hal itu melaporkannya ke tunangan Rose. Keesokan paginya tunangan Rose marah besar. Ibunya Rose juga melarangnya untuk menemui Jack lagi. Karena si ibu ini berpikir kalau itu akan merusak pertunangannya. Yang mana jika itu terjadi maka mereka berdua akan hidup miskin karena hutang yang ditinggalkan oleh almarhum ayah mereka. Dan solusi untuk hutang itu adalah perjodohan ini. Malum ya, ini masih zaman Siti Nurbaya dijodoh-jodohin. Selanjutnya di anjungan kapal, Rose dan ibunya mendengar adanya ancaman es. Tetapi nahkoda kapal menenangkan mereka dengan mengatakan bahwa itu adalah hal yang normal. Setelah itu, Rose bertemu dan berbincang dengan insinyur kapal sambil mengelilingi dek. Di saat yang sama, Jack menculik Rose untuk mencoba membebaskan Rose dari tekanan hidupnya selama ini. Namun Rose yang sayang sama ibunya dan merasa bertanggung jawab atas hutang ayahnya, lebih memilih untuk menerima takdir hidupnya. Tapi saat Jack sedang melamun di dek kapal, Rose datang dan menghampirinya, sembari mengatakan kalau ia berubah pikiran. Dan disinilah terjadi adegan paling fenomenal yang pernah ada.
Lalu scene berpindah ke dalam kamar yang mana juga merupakan adegan yang tak kalah fenomenal. Rose meminta Jack untuk menggambar dirinya mengenakan kalung berlian hati samudra. Ya, cuma pakai kalung doang, gak pakai baju alias bugil. Nice. Rose pun berbaring di atas sofa dan Jack dengan serius mulai menggambar secara detail lekuk tubuh mbak-mbak semok ini. Secara profesional, Jack juga menerima upahnya setelah selesai menggambar tanpa melakukan hal-hal lainnya. Rugi. Kalau kalian di posisi Jack, apa yang kalian lakukan? Di anjungan kapal, sang nahkoda mendapati cuaca cerah tanpa terlihat adanya gunung es. Kemudian, Rose dan Jack kabur dari kejaran si Jongos yang diperintahkan untuk mencarinya. Jack dan Rose kabur hingga ke sebuah ruang penyimpanan. Dan ya, kita tahu adegan selanjutnya seperti apa. Tunangan Rose menemukan sebuah surat untuknya dan sketsa Rose dari dalam berangkas. Ketika mendapati hal itu, ia tampak kesal dan merencanakan sesuatu. Setelah selesai dengan adegan cocok tanamnya, Jack dan Rose pergi ke dek kapal. Rose mengatakan kepada Jack bahwa ia berencana akan mengikutinya setelah kapal berlabuh. Dan dari atas tiang kapal terlihat dua orang ABK yang sedang ngiler melihat Rose dan Jack berciplukan. Tanpa mereka sadari, gunung es sudah berada di depan hidung mereka. Mereka pun segera menghubungi ruang kemudi untuk mengubah jalur kapal. Setelah usaha maksimal yang dilakukan baik dari ruang anjungan maupun dari ruang pemanas, kapal Titanic ini pada akhirnya tetap menabrak gunung es tersebut dan membuat lambung kapal bagian depan terisi oleh air. Kepala perwira juga telah melakukan tindakan preventif dengan menutup pintu kedap air agar air tidak membanjiri ruangan lainnya. Secara perlahan, air mulai membanjiri kamar penumpang yang membuat mereka mencari tempat aman. Seorang mu'alim menjelaskan kepada nahkoda bahwa ruang pemanas sudah terendam banjir dan bagian lainnya juga rusak parah. Ketika Rose dan Jack kembali ke dalam kamar, mereka disambut tunangannya yang menjebak Jack seolah ia mencuri berlian, padahal ia yang memerintahkan jongosnya untuk memasukkan berlian itu ke dalam saku mantel Jack. Di tempat lain, insinyur dan perancang kapal beserta nahkoda dan kru lainnya sedang rapat membahas kapal Titanic yang akan tenggelam dalam kurun waktu kurang lebih 2 jam. Dan mereka harus mengevakuasi 2.200 penumpang dalam kurun waktu tersebut. Nahkoda mencoba menggunakan sandi Morse untuk memberikan sinyal darurat kepada siapa saja yang berada paling dekat dengan posisi mereka. Satu persatu sekoci dipersiapkan untuk mengevakuasi penumpang. Tapi sebagian besar dari mereka masih tidak mengetahui alasan mereka harus memakai pelampung. Rose yang sebelumnya melihat gunung es itu menanyakan kepada insinyur kapal tentang apa yang terjadi. Dan ia terkejut setengah mati saat mengetahui bahwa kapal Titanic ini akan tenggelam dalam kurun waktu kurang lebih 2 jam. Jack akhirnya ditahan di sebuah ruangan atas tindakan yang tidak dilakukannya. Di atas dek, terlihat nahkoda yang mendapat informasi kalau ada sebuah kapal yang merespon sandi Morse mereka, namun itu membutuhkan waktu 4 jam untuk sampai ke lokasi Titanic saat ini. Selanjutnya mereka mulai mengevakuasi para penumpang ke dalam sekoci, dimulai dari wanita dan anak-anak terlebih dahulu. Tak ketinggalan pula grup orkes yang siap menemani para penumpang untuk dievakuasi. Mereka juga menembakkan suar sebagai sinyal darurat untuk kapal lain yang mungkin berada di sekitar mereka. Si Jongos yang menyadari bahwa kapal Titanic ini akan tenggelam, meninggalkan Jack begitu saja dengan tangan terborgol. Rose yang ingin menaiki sekoci terlihat muak dengan ibunya karena masih memikirkan tentang status sosialnya di saat seperti ini. Kemudian ia pergi meninggalkan ibunya untuk mencari di mana Jack berada. Rose akhirnya bertemu dengan insinyur kapal untuk menanyakan ruangan jika ada seseorang yang ditahan. Dalam kasus ini, orang itu adalah Jack. Setelah itu, Rose pergi hingga ke dek bawah menuju ruangan yang dimaksud. Rose terus menelusuri lorong sambil berteriak yang membuat Jack mendengar suaranya, dan mereka pun akhirnya bertemu kembali. Karena tidak menemukan kunci borgolnya, maka Rose pergi untuk mencari bantuan. Setelah berkeliling cukup lama dan tidak mendapatkan bantuan yang ia cari, ia mengambil sebuah kapak dan membawanya untuk membebaskan Jack dari borgolnya. Dengan sedikit usaha dan latihan, Rose mampu melepaskan borgol itu. Lalu mereka pun bergegas pergi dari tempat tersebut.
nampak sebagian penumpang telah naik ke dalam sekoci dan hampir setengah badan kapal Titanic mulai tenggelam. Kepanikan dan kericuhan juga mulai terjadi yang membuat petugas mengisi sekoci kurang dari kapasitas maksimumnya. Begitu pula di dalam dok, ketika petugas hanya memperbolehkan wanita dan anak-anak lewat, namun tidak dengan para pria. Jack akhirnya menemukan jalan keluar lainnya, namun hal yang sama juga terjadi saat petugas melarang mereka melewatinya. Lalu Jack menggunakan sebuah kursi untuk mendobrak pintu tersebut. Di atas dek situasi semakin kacau saat para penumpang memaksa untuk naik ke dalam sekoci, bahkan ada yang nekat melompatinya. Rose dan Jack akhirnya sampai di atas kapal dan mengantri untuk naik ke atas sekoci. Tunangan Rose menyuap sang perwira untuk dapat menaiki sekoci. Namun ia mendapat info dari jongosnya kalau Rose ada di sisi lain kapal dan ia pun segera menyusulnya. Sesampainya di sana, Rose yang sebenarnya tak ingin berpisah dari Jack akhirnya menaiki sekoci setelah dibujuk oleh tunangannya. Saat sekoci sedang diturunkan, Rose terus menatap wajah Jack hingga tiba-tiba melompat kembali ke atas kapal. Mereka pun saling berlari dan tidak ingin berpisah satu sama lain. Tunangan Rose yang melihat hal itu terbakar cemburu. Cemburu buta tak bisa memadamkan amarah di hatinya, hingga ia kalap dan mengambil pistol di saku jongosnya untuk menembak Jack. Panaslah hatinya. Menang duit tapi kalah tampang, plus jago gambar. Namun Jack dan Rose dapat menghindar dan kabur menuju lambung kapal. Dalam pelariannya, mereka pun mulai terjebak oleh derasnya air yang masuk ke dalam bagian kapal Titanic. Namun akhirnya mereka menemukan pintu keluar meski pintu itu terkunci. Beruntung ada petugas yang sedang lewat dan mencoba membuka pintunya. Di saat yang sama air dengan cepat merendam tempat mereka, yang membuat petugas itu panik dan menjatuhkan kuncinya. Lalu Jack menyelam untuk mengambil kunci itu, dan mereka pun berhasil keluar dari lorong tersebut. Di atas dek situasi semakin kacau. Air dengan cepat naik ke bagian atas kapal. Seorang perwira yang disuap oleh tunangan Rose menembak dua orang penumpang termasuk temannya Jack karena kekacauan yang terjadi di sana. Atas hal itu pun, ia melakukan bunuh diri. Tunangan Rose akhirnya dapat menaiki sekoci memanfaatkan seorang bocah terlantar di sana. Di dalam kapal, Rose bertemu dengan insinyur kapal yang sudah bersiap untuk tenggelam bersama kapal impiannya. Begitu pula dengan sang nahkoda yang bersiap menerima ajalnya sebagai bentuk tanggung jawab dari tugasnya sebagai seorang nahkoda. Air laut pun mencapai bagian evakuasi yang membuat para penumpang tunggang langgang mencari tempat yang lebih tinggi. Hal apes juga menimpa temannya Jack yang satu lagi, ia harus tewas tertimpa cerobong asap. Pada saat ini juga buritan kapal mulai terangkat karena air yang sudah merendam setengah bagian kapal. Sebagian penumpang memilih untuk terjun dari atas kapal. Rose dan Jack yang berada di sana berpegangan erat pada pagar supaya tidak terjatuh. Karena beban buritan yang terlalu berat, kapal itu pun terbelah menjadi dua. Namun karena badan kapal masih terhubung, akhirnya membuat buritan kapal kembali terangkat, menariknya ke dasar samudera Atlantik yang dingin, meski tidak sedingin sikapmu kepadaku. Secara perlahan kapal Titanic mulai tenggelam. Jack pun memberi arahan kepada Rose agar tidak ikut tersedot arus kapal tersebut. Singkatnya mereka berhasil ke permukaan laut dan Rose pun mampu bertahan pada daun pintu yang mengambang. Terdengar orang-orang di sekitar mereka yang meminta pertolongan. Kru kapal yang selamat dengan sekoci berusaha memindahkan penumpang menjadi satu dan kembali ke lokasi tenggelam dengan sekoci kosong, berharap masih ada penumpang yang bisa diselamatkan. Keheningan mulai menyelimuti Rose dan Jack yang kedinginan, beserta orang-orang di sekitar mereka. Rose mengatakan kepada Jack bahwa ia mencintainya. Jack pun mengatakan kepada Rose kalau ia harus melanjutkan hidup dan memiliki banyak anak. Ia juga mengatakan bahwa ia bersyukur karena telah memenangkan tiket itu yang membawanya kepada Rose. Ia meminta Rose untuk berjanji dan tidak mengingkarinya. Waktu pun berlalu dan Rose pun melihat kru kapal yang kembali. Ia pun berusaha membangunkan Jack namun tidak ada jawaban. Rose mencoba membangunkan Jack dengan mengatakan, "Jack, ada somai Jack." Menyadari Jack telah tiada, Rose
akhirnya melepaskan genggaman tangan Jack sembari mengatakan, "Takkan pernah ku ingkari, aku janji." Karena tak mampu berteriak, Rose mengambil peluit agar didengar oleh kru penyelamat. Akhirnya ia beserta 700 orang lainnya yang berada di atas sekoci berhasil diselamatkan oleh sebuah kapal yang melintas. Tunangan Rose pun terlihat mencarinya di antara para penumpang yang selamat. Namun Rose lebih memilih untuk menutup diri. Ketika sampai di Amerika, Rose mengubah namanya menjadi Rose Dawson, nama belakang dari Jack. Kembali ke masa Rose tua, yang menceritakan kisah Jack tidak pada siapapun hingga saat ini. Tapi sekarang mereka tahu bahwa ada seorang pria bernama Jack yang telah menyelamatkan hidupnya Rose. Tim pemburu harta karun itu akhirnya menghentikan pencariannya setelah mendengar cerita dari Rose dan menganggap bahwa kalung berlian itu telah hilang di dasar samudera. Lalu Rose tua berjalan menuju buritan kapal. Lagi-lagi buritan kapal. Ternyata ia masih menyimpan kalung berlian yang tidak jadi ia gadaikan dan malah melemparnya ke dasar samudera Atlantik. Di akhir video nampak Rose tua yang seperti sedang bermimpi kembali ke masa lalu bertemu dengan Jack di kapal Titanic. Itulah tadi kisah antara Rose dan Jack. Percintaan dua insan manusia yang tidak bisa dipersatukan akibat kapal yang karam. Percintaan yang dimulai di buritan hingga melepas daleman. Kapal yang karam karena kesombongan seseorang yang seolah menentang Tuhan. Dan kita akan bertemu lagi di kesempatan yang akan datang. Oh ya, ada yang ketinggalan. Andai saja Rose dan Jack tidak berciplukan, maka dua orang ABK itu bisa fokus sama pekerjaannya. Dan Titanic tidak akan menabrak gunung es. Tentu saja Titanic juga tidak akan tenggelam dan 1.500 orang tidak perlu kehilangan nyawa. Intinya semua kejadian ini gara-gara Rose dan Jack yang berciplukan. Jadi kalau mau berciplukan, lakukanlah di tempat tertutup bersama pasangan sah kalian, agar tidak menyebabkan masalah pada orang lain. Oke, sekian video kali ini. Sampai ketemu lagi dan salam ciplukan.